Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri ya. Ya pertama itu uh, nama saya Septino Pita yang akhir NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau lebih tepatnya mempresentasikan tentang KB, imunisasi dan bayi tabung. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber dari referensi dari modul AIK 4. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan tentang KB, yang dimana keluarga berencana itu adalah terkesan ada kontradiksi dalam Al-Quran karena ada ayat yang menganjurkan untuk banyak anak, namun ada yang menganjurkan jangan meninggalkan generasi yang lemah. Quran surah An-Nisa ayat 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan artinya dari Quran surah An-Nisa ini yang ayat 9 ya kan. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Mengingat ini, dari tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa Ali bin Abu Tolha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seseorang laki yang menjela gajalnya. Lalu kedengaran oleh seseorang ini dia mengucapkan sebuah wasiat yang menimbulkan sebuah mudarat terhadap ahli warisnya. Dan maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang mendengar wasiat tersebut hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya dapat membimbing sebuah sakit serta kelurusan kejalanan yang benar. Kemudian dalam wacana fikih Islam kontemporer dikenal dua istilah, yaitu tahdidun nasal dan tazimun nazal. Ya artinya tahdidun nazal ini ya artinya pembatasan kelahiran, dan tazimun nasal ya artinya pengaturan kelahiran. Menurut Jumhur ulama tahdidun nasal tidak dibenarkan. Mengapa? Karena dia menyalahi fitrah reproduksi manusia, sedangkan tazimun nasal dalam Islam merupakan sebuah ikhtiar untuk mengatur sebuah perencanaan keluarga, yang berarti ada perencanaan, ada lahir, ada rasa syukur terhadap keturunan. Kemudian menurut ajaran Islam, perkawinan adalah sebuah peroleh untuk mempunyai sebuah keturunan atau memperoleh sebuah anugerah yang ahli wariskan kepada kita, tanggung jawab kepada kita. Islam menganjurkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai anak itu terlantar dan tidak mempunyai sebuah tanggungan. Ya for example di sini kan banyak kan di Indonesia, baik di Indonesia atau di luar negeri juga ada sebuah anak yang hidupnya, mohon maaf, nggak ada ayah, bahkan yatim piatu, sehingga mereka terlantar di jalan. Dan na'udzubillah min zalik, dan aku rasa bersyukur sudah mempunyai orang tuaku yang baik dan bisa mengerti aku apa adanya. Nah, kemudian tujuan ini berupaya untuk mencegah kehamilan adalah bisa dibilang kita melawan ajaran agama Islam kan.
Demikian pula kalau KB ini yang dilaksanakan untuk mencegah kehamilan dalam keadaan darurat. Nah, dalam keadaan darurat itu semisalnya, for example, pasangan suami istri ini sudah menjalankan sunnah Rasul, tetapi istrinya atau suaminya ini belum mau mempunyai anak. Jadi sewaktu-waktu kalau ketika kita belum mau, maka terjadilah kita mengusulkan KB, yaitu pencegahan kehamilan. Nah, satu hal teman-teman, ingat, harus ada persetujuan dari suami istri dari hal yang itu tidak boleh. Namun kadang halnya bisa juga dimanfaatkan dengan bagaimana ya, melainkan bukan sebagai suami istri, tetapi sepasang kekasih yang ingin menganjungkan hasrat, menaikkan hasratnya sementara waktu, sehingga terjadilah perempuan ini hamil. Nah, kemudian ada dua cara, yaitu yang pertama itu ada ingin mempertahankan, ada juga enggak. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah seseorang laki-laki ini enggak mau bertanggung jawab kepada kita, padahal resiko yang dia ambil itu sangatlah besar. Ya, artinya ada api ada asap, ya kan. Nah, kemudian Allah kan, mohon maaf. Kemudian dengan hal tersebut, ya artinya di sini cewek ini mau nggak mau bagaimana ya, nggak mau ngugurin, yang kedua mau ngugurin, ya artinya dengan dua jalan. Satu jalan itu ya artinya dia mengugurkan, atau enggak dia mencegah kehamilannya, yaitu keluarga berencana. Nauzubillah min salik, kalau semisalnya kita mempunyai kekasih itu. Makanya Allah itu melarang kita berpacaran, ya kan. Sebenarnya sih tidak masalah berpacaran itu dalam agama Islam, tetapi yang menjadi sebuah haram itu yaitu tingkah laku kita, hasrat kita, ya dimana kita mempunyai nafsu, dia juga punya nafsu, maka terjadilah sebuah kesalahan yang besar kalau semisalnya misalnya imannya nggak kuat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi. Ya, ngomong-ngomong tentang imunisasi, ya artinya kita berbicara tentang kesehatan, ya dimana ada salah satu pencegah penyakit dari sejak kita kecil, ya kan. Dari sejak kita kecil itu sudah berimunisasi atau pencegahan penyakit, misalnya kayak cacar, pokoknya seperti itu. Nah, Islam ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya nilai-nilai kesehatan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Quran Surah Yunus ayat 57. Pentingnya kesehatan ini di dalam Islam ini tidak hanya dari aspek jasmani, ya, tetapi juga rohani. Mengapa Muslim wajib secara agama menjaga kesehatannya dan menyeimbangkan secara agama. Mohon maaf salah, bukan agama ya, tetapi menyeimbangkannya dengan kebutuhan kita atau kebutuhan rohani.
kita sebagai mempunyai hak badan, ya artinya kita uh, banyak berbagai hal cara untuk memberikan sebuah kesehatan yang baik. uh, For example, kalau semisalnya kita lapar, ya artinya kita harus makan dan memenuhi minuman dan makanan yang bergizi. Memberikan istirahat uh, yang baik ketika kita saat lelah, membersihkan pada saat kotor, dan mengobati pada saat sakit. Maka sedemikian pula Islam terhadap kesehatan. Hal-hal yang tidak dianjurkan dalam Islam yaitu membahayakan diri kita atas tindak-tindakan yang dimana kita for example kita ini mempunyai sebuah depresi yang kuat. Nah, sehingga kita dapat menyebabkan sebuah murung, nggak mau makan, nggak mau ini, bahkan mau kita mengerjain sesuatu apa aja itu males gitu, mager. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita salah satunya kita meminta pertolongan kepada Allah, ya kan. Wallahu a'lam, Allah akan memberikan semua petunjuk kita kepada umatnya. Ingat, Allah itu akan memberikan ujian itu, maksudnya tidak akan memberikan ujian itu di luar dari kemampuannya. Ada salah satu cara yang ditempuh agar seseorang masyarakat itu bisa memperoleh kesehatan, yang dimana kesehatan ya artinya tingkat kesehatan yang tinggi, ya kan, yang dimana dengan cara imunisasi atau vaksin, ya kan. Nah, berbicara tentang imunisasi dan vaksinisasi merupakan sebuah hukum di mana di dalam Islam menyangkut sebuah masalah hadiah. Yang dimaksud dengan istihadi adalah konsep menentukan hukum dengan bersungguh-sungguh berpikir untuk mencari sandaran Al-Quran, Al-Hadis, karena peristiwa itu belum terjadi dari zaman Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, maka kalau misalnya ada orang yang berpendapat bahwa status hukum imunisasi ini dan vaksinasi itu halal, pastilah ketika seorang itu tidak didukung secara bulat oleh karena itu masalah halal dan haramnya imunisasi dan vaksinasi menjadi perdebatan yang sengit dan panas. Bahkan yang kita sedang alami ya di dunia kita, yaitu virus corona, yang dimana perbincangan tentang perdebatan vaksin COVID-19, ya. Sampai sekarang belum tahu terjadinya gimana, apa sih obatnya gini gitu vaksin ini, sehingga banyak sebuah masyarakat manusia ini, bahkan di luar maupun di dalam Indonesia, telah banyak menderita COVID-19. Ada kejadian kemarin, ada di beritanya di negara India, ya kan, ya artinya wallahu alam, ya Allah, Allahu akbar, ya. Itu terjadinya sebuah benar-benar kita nggak menyangka banyak orang yang terserang kena virus corona. Tetapi mengapa di Indonesia ini bahkan sudah terjadi hal begitu, tetapi masyarakat Indonesia tidak mengkhawatirkan dengan adanya protokol kesehatan. Aku sebagai ini aja tidak mau keluar, bahkan saya antisipasi
parno ya karena kejadian hal kayak gini. For example di Indonesia ini menjelang Lebaran kan, menjelang Lebaran itu di berita kemarin pas aku lihat itu ada berita di Tanah Abang ya, Tanah Abang Jakarta itu semua orang berbondong-bondong tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Nah, hal yang demikian ini menyebabkan gimana khawatirnya virus corona. Mereka masyarakat Indonesia nggak mempeduliin itu, tetapi hal yang kejadian di India itu bagaimana gitu kan, hal yang fatal kan bagi Indonesia. Tidak tahulah pemikiran warga Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan antara bayi tabung, yang dimana sistem bayi tabung ini adalah satu cara untuk melakukan sebuah kandungan atau ingin memenuhi keinginan suami istri untuk memperoleh sebuah anak. Nah, di sini saya akan mengambil dari sumber referensi Syarif Zubaidah, yang artinya bayi tabung status hukum hubungan nasabnya dalam perspektif Islam. Nah, berbicara bayi tabung yang dimana sistem bayi tabung ini antara pasangan suami istri yang mandul atau suaminya mandul atau istrinya yang mandul, maka mereka ini berencana untuk menjalankan sebuah ada beberapa macam kandungan ya kan, bayi tabung, macam-macam bayi tabung ya, artinya bayi tabung yang didonorkan secara disalurkan kepada opum, ini donor suami akan disalurkan kepada opum kita. Kemudian terjadilah sebuah kontraksi, akan dimasukkan ke tabung ya kan, tabung. Kemudian dari tabung itu akan dimasukkan ke rahim kita, atau lebih intinya opum. Terjadilah kayak gitu. Nah, macam-macam ini, ada yang sebagian dari istrinya yang mandul atau suaminya yang mandul, maka ini terjadilah sebuah bayi tabung. Nah, bayi tabung ini adalah pembuahan in vitro atau sebuah teknik pembuahan yang dimana sel telur dibuahi di luar tubuh wanita. Nah, maksudnya itu dibuahin dari luar tubuh wanita, itu maksudnya si suami ini mendonorkan sel sperma kepada istrinya gitu. Karena gimana ya, istrinya ini bukan istri sih, mohon maaf ya, ada kejelasan. Suami ini minta donor gitu kepada pengganti istrinya, misalnya opung dari pengganti istri gitu, pendonor gitu. Nah, sedemikian rupalah, mungkin teman-teman bisa mencerna ya kan apa yang aku maksud. Bayi tabung ini adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Nah, maka prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal atau pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dan sebuah medium cair. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.